Hai semuanya. Gimana? Perasaan ada yang beda ya dengan pembuka kali ini? Ayo, siapa di sini yang penakut? Atau siapa di sini yang pemberani nih? Yang tontonan film favoritnya tuh yang horor-horor gitu? Buat kalian yang suka film horor nih, cocok banget tonton videonya sampai habis. Karena kali ini kita bakal mereview film horor berjudul Jai Langkung Sandekala. Nama Jai Langkung sendiri sepertinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Ya, karena Jai Langkung ini ada di kehidupan nyata. Ngeri banget kan? Tapi sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk jangan lupa untuk di like, komen, share, dan bantu subscribe juga ya. Oke, are you ready? Scene awal, sepasang suami istri ini sedang melakukan ritual Jai Langkung dengan tujuan menyelamatkan anaknya bernama Rania. Sang suami meyakinkan istrinya ini supaya bisa menolong anaknya. Jadi istrinya pun mau tidak mau melakukannya. Setelah membaca mantra, pintu dimensi lain terbuka. Mereka kaget. Suami ini masuk untuk menjemput anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dia justru mati dibunuh oleh Jai Langkung. Scene awal aja udah bikin bulu kuduk merinding ya. Satu keluarga sedang berlibur. Saat mereka masih mengganti ban mobil, Kinan mengajak ke waduk. Kinan mengajak kakaknya, tapi kakaknya Niki ini sepertinya kesal. Ternyata Niki sedang marah sama ibu tirinya ya, karena tidak boleh masuk ke universitas yang dia mau. Mereka pergi ke waduk. Di jalan masuk terdapat portal yang membuat mereka harus berhati-hati. Sesampai di sana, Kinan sangat senang. Dia sangat excited dan berlari-lari sambil mengambil gambar. Sandra dan papanya bermesraan berduaan, sedangkan Kinan dan Niki menikmati waktu berdua. Niki disuruh menemani Kinan bermain. Kinan berjalan terus melewati hutan untuk pergi ke waduk sebelah. Nakal banget sih Kinan. Sesampai di dermaga, Kinan mendekati air. Niki menyuruh tunggu karena dia masih mau ke toilet. Sesaat kemudian, saat Kinan ngevlog, Kinan tidak sengaja mengambil gambar penampakan. Dan tiba-tiba ada bapak-bapak dari dalam air yang sedang membersihkan sungai. Bapak ini bercanda dengan Kinan dan menyuruh Kinan kembali karena sudah mau gelap. Kinan akhirnya pergi. Saat akan balik, Kinan tersesat dan dia merasa ada yang mengikuti. Dia memanggil kakaknya dan berlari, sampai akhirnya dia menemukan boneka Jai Langkung. Setelah dicabut dan dilihat, Kinan seperti ditarik oleh sesuatu. Niki yang keluar dari toilet mencari adiknya, tapi adiknya tidak ada. Niki kembali ke parkiran dan bilang pada papanya kalau Kinan hilang. Mereka mencari Kinan kembali, tapi Kinan tidak ditemukan. Sampai akhirnya mereka panik dan menghubungi polisi. Polisi pun datang mencari Kinan yang diduga tenggelam. Polisi mencari sampai malam tapi tidak ditemukan. Sampai akhirnya ketua polisi di daerah sana bernama Majid memberi tawaran tempat untuk menginap. Awalnya papa Kinan marah karena dia ingin menunggu anaknya. Tapi karena dia kasihan sama Sandra yang hamil, akhirnya dia pun mau. Tibalah mereka di rumah Pak Majid. Di sana dia berkenalan dengan Faisal, yaitu keponakan Pak Majid. Faisal mengantar mereka ke dalam rumah dan memberitahu kamar mereka masing-masing. Mereka bersedih dan menunggu kabar tentang hilangnya Kinan. Saat malam hari, Sandra terbangun karena mendengar suara Kinan. Kinan di depan pintu tempat tidurnya dan terlihat mengerikan sambil berlari. Sandra kaget melihat itu. Esok paginya, Faisal, Niki, dan mamanya Sandra itu mencari Kinan ke tengah hutan. Di perjalanan, Sandra kelelahan dan butuh air. Faisal akhirnya mengajak mereka ke suatu rumah di sana untuk istirahat dan meminta air minum.
Rumah yang berada di tengah hutan ini terlihat tua dan sendirian. Di sebelah rumahnya, Niki melihat ada tanaman bermain anak kecil yang sudah terbengkalai. Nenek ini memberikan sedikit minuman dan tempat untuk mereka istirahat. Nenek ini juga terlihat sangat baik dan memijit Sandra yang kelelahan. Karena mau hujan, Niki dan Faisal akhirnya balik dulu untuk mengambil mobil dan menjemput Sandra. Niki dan Faisal akhirnya berjalan pulang dan tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka berjalan, tiba-tiba HP Niki bunyi notifikasinya dan mendapatkan sinyal. Notifikasi itu juga mengirim Sherlock dari HP Kinan. Niki mencari tempat itu dan masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya bunyi berpusat pada boneka Jailangkung. Niki memasukkan boneka Jailangkung ke dalam tasnya dan melihat ada lubang yang terdapat suara. Niki mencari suara itu dan memasukkan tangannya, tapi tangan Niki tiba-tiba ditarik. Di dalam itu ternyata terdapat Jailangkung. Niki dan Faisal langsung kabur dan balik ke mobil. Papa Niki menanyakan apa yang terjadi dan langsung menjemput Sandra. Di perjalanan pulang, terdapat pemandangan semua orang tua yang membawa anaknya masuk karena sudah hampir gelap. Papa Kinan pergi ke kantor polisi dan meminta percepat pencarian anaknya yang hilang. Polisi ini menjelaskan kalau di sana sering terjadi anak hilang dan selalu ditemukan setahun kemudian dengan keadaan meninggal. Kasus anak hilang juga selalu terbagi pada dua pola, yaitu hilang sebelum gelap dan hilang setelah gelap. Jadi polisi sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencarian kembali. Malam hari, Sandra tidur sendirian di rumah. Dia terbangun karena terdengar suara orang sedang berjalan. Tiba-tiba lampunya mati dan Sandra mencoba menghidupkannya. Setelah itu lampunya mati lagi dan pintu kamar Niki yang terbuka. Sandra menghampiri dan terlihat Niki sedang tidur. Sandra menyelimuti Niki dan teleponnya pun berbunyi. Ternyata yang nelpon itu Niki. Niki bilang kalau sebentar lagi dia pulang dan sedang di jalan pulang. Hah? Berarti yang di kamar Niki siapa? Sandra menarik selimutnya dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba terlihat Kinan meminta tolong di dalam kamar mandi. Sandra mencarinya tapi tidak ada. Saat Sandra melihat ke kakinya yang penuh darah itu, ternyata Jailangkung muncul dengan mendekap Kinan. Sandra kaget dan terpeleset dari kamar mandi hingga terjatuh. Tiba-tiba Sandra tersadar dan dia sudah ditenangkan oleh suaminya, Niki dan juga Faisal. Hari berganti, polisi mulai mencari menggunakan anjing pelacak di daerah Kinan yang hilang. Sedangkan Papa Kinan menuju ke sebuah rumah orang yang dulu dicurigai sebagai penculik anak. Niki dan Faisal mencari informasi tentang kasus anak hilang sebelumnya. Dan ternyata benar, mereka selalu ditemukan dengan kondisi yang sama. Pria bernama Seno ini diwawancarai oleh polisi. Dia bilang kalau sempat melihat Kinan terakhir di dermaga. Tapi di rumah itu terdapat jaket Kinan dan ada namanya. Papa Kinan mengamuk dan berusaha memukul Seno. Seno yang berusaha menghindar dan justru berontak pada polisi lain. Sampai akhirnya Seno ditembak pahanya. Polisi ini dihubungi oleh polisi lain dan mengabarkan kalau mereka menemukan mayat. Mereka semua langsung pergi ke rumah sakit. Tapi kabar baiknya jenazah yang ditemukan adalah jenazah perempuan dan yang jelas itu bukan Kinan. Niki mencoba mengecek mayat itu dan ternyata benar itu adalah mayat Rania, yaitu anak yang hilang 1 tahun yang lalu. Setelah ditutup lagi, mayat itu terdengar suara Kinan minta tolong. Niki membukanya dan ternyata terlihat Kinan minta tolong yang sedang dipeluk Jailangkung. Niki yang dicekek Jailangkung ini bisa melepaskannya dengan memukul boneka Jailangkung ke kepala Jailangkung. Sandra pergi ke rumah nenek di tengah hutan untuk menitipkan makanan ringan kesukaan Kinan. Saat akan kembali, perut Sandra tiba-tiba sakit dan mengharuskan Sandra beristirahat dulu di sana. Niki dan Faisal tidak menyerah mencari tahu tentang kasus Kinan.
Di kantor polisi terdapat barang bukti yaitu bongkahan boneka Jailangkung yang ada tulisannya. Setelah dilihat lagi, ternyata ada secuil kertas yang ada di belakang kepala Jailangkung dengan tulisan mantra Jailangkung. Niki membaca itu dan ternyata cocok dengan kertas yang ada di barang bukti dulu. Tiba-tiba polisi datang membawa seorang begal yang ditahan di sana dan menyuruh Faisal dan Niki untuk menjaganya. Sandra diajak makan di rumah nenek itu. Sandra menanyakan tentang nenek itu tinggal dengan siapa. Ternyata nenek ini tinggal bersama dengan anaknya yang berumur 17 tahun. Anaknya itu bernama Inggi. Nenek ini bercerita kalau anaknya tidak sekolah karena anaknya selalu diganggu oleh teman-temannya. Tiba-tiba Sandra mendengar suara Kinan dari dalam kamar Inggi. Boneka Jailangkung Niki juga tiba-tiba bergerak sendiri. Ternyata mantra yang tadi dibaca Niki itu berfungsi, guys. Semua orang di sana kaget dan benar. Beberapa saat kemudian, pintu dunia lain terbuka. Begal yang tadi itu otomatis masuk ke dalam sana. Dan Niki juga masuk ke sana karena mendengar suara Kinan. Di dalam sana, Niki memanggil-manggil Faisal. Faisal yang berusaha masuk ini tidak bisa karena pintunya sudah tertutup. Polisi yang menangkap Seno ini memaksa Seno mengaku, tapi Seno tidak mau mengaku. Sandra yang tadi curiga dengan kamar Inggi yang terdapat suara Kinan ini masuk dengan membawa pisau. Saat Sandra masuk, ternyata di dalam kamar ada seorang mayat yang digantung dan diawetkan. Nenek ini bilang kalau Kinan sedang bermain dengan Inggi, anaknya itu. Ternyata Inggi dulu lahir dengan kelainan. Dia memiliki tubuh yang sangat tinggi dan rambut yang sangat panjang. Dia tidak pernah memiliki teman dan selalu dibully oleh temannya. Sampai akhirnya Inggi bunuh diri di dalam waduk. Nenek ini akhirnya meminta pertolongan orang pintar dan diberikanlah dia boneka Jailangkung untuk memanggil arwah Inggi. Tapi Inggi selalu meminta teman dan inilah yang membuat nenek ini menjebak anak kecil dan dibawa untuk bermain dengan anaknya itu. Sandra langsung menelpon Faisal dan menyuruh Faisal ke sana karena Kinan diculik oleh ibu-ibu ini. Lanjut, Niki yang mulai melihat rumah dan terdengar suara Kinan. Ternyata rumah itu adalah rumah nenek yang di tengah hutan. Dan di taman bermain, ada banyak mayat anak kecil dan Kinan yang tidak bisa melihat. Begal yang memaksa pergi ini akhirnya tertangkap Jailangkung dan langsung tewas dibunuh Jailangkung. Niki dan Kinan lari masuk ke dalam rumah dan membaca mantra Jailangkung tadi agar terbuka pintu ke dunia nyata. Niki dan Kinan akhirnya keluar dan muncul di dapur rumah nenek tadi. Mereka berpelukan dan Jailangkung ini masih menarik Kinan. Niki langsung menancapkan boneka Jailangkung itu ke kepala Jailangkung dan membuat nenek ini marah. Nenek ini langsung mengambil pisau dan menyerang mereka semua. Kinan tertusuk sedikit perutnya dan nenek ini juga berusaha menusuk Sandra dan Niki. Untung saja Faisal datang tepat waktu dan menolong mereka. Mereka langsung masuk ke mobil, tapi mobilnya tidak cepat hidup dan pintu juga tidak bisa ditutup. Nenek ini masih tersadar dan mengejar mereka sampai masuk ke dalam mobil. Akhirnya mobilnya hidup dan Faisal langsung ngebut. Sedangkan di dalam mobil nenek ini masih ngamuk dan menyerang mereka. Akhirnya nenek itu berhasil didorong keluar dan kepalanya terpukul oleh portal. Di rumah sakit, mayat nenek ini ditemukan dengan kepala yang sisa sebelah. Karena Kinan sudah ditemukan, Niki dan sekeluarga akhirnya pulang. Saat berpamitan, Faisal seperti sedih dan bilang kalau dia gak bakal ngelupain Niki. Niki langsung mencium dan memeluk Faisal serta berterima kasih sudah membantu menemukan adiknya itu. Dan di perjalanan pulang, ternyata Seno terlihat sedang memainkan boneka Jailangkung itu. Sepertinya kutukan Jailangkung masih akan terus berlanjut nih. Akhirnya ya guys, Kinan bisa ditemukan dengan selamat.
Ternyata nenek itulah yang menculik semua anak-anak di sana, dan untungnya juga nenek itu sudah tewas supaya tidak ada lagi anak yang hilang. Kalau di daerah kalian masih percaya gak sama permainan jailangkung? Percaya gak percaya itu tergantung masing-masing ya. Sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. Bye.